Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eriko Radityo dengan NIM 22232-163, kelas AI 5C, mata kuliah PNP 1. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan hasil dari UTS hari ini tentang PLP 1. Untuk materi yang pertama, untuk UTS yang pertama, yaitu apa saja materi mata kuliah PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya. Jelaskan masing-masing materi tersebut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama yaitu ada pertemuan ke-1, yaitu pada tanggal 13 Agustus 2024 yang membahas tentang observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu fenomena, peristiwa, atau objek penelitian. Observasi di sekolah sendiri adalah proses pengamatan sistematis yang dilakukan oleh pendidik, peneliti, atau objek penelitian. Ini merupakan salah satu untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek dalam lingkungan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memahami, mengevaluasi, dan meningkatkan proses belajar mengajar serta lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dalam observasi ini terdapat beberapa komponen yang dibahas. Yang pertama yaitu ada kultur sekolah, juga dikenal sebagai budaya sekolah, yang merujuk pada keseluruhan nilai, moral, kepercayaan, tradisi, dan perilaku yang membentuk lingkungan pembelajaran dan interaksi di sebuah institut atau sekolah. Contoh kultur sekolah sendiri seperti cara siswa, guru, staf, dan administrator berinteraksi dan berhubungan satu sama lain dalam sebuah sekolah, maupun simbol atau artefak pada sekolah tersebut seperti logo sekolah, seragam, slogan, ataupun dekorasi yang mencerminkan identitas sekolah. Karena kultur sekolah biasanya setiap sekolah itu akan berbeda karena beda budaya. Adapun maupun ritual atau tradisi dalam sekolah tersebut seperti kegiatan rutin atau khusus, cara khusus yang memperkuat nilai-nilai sekolah dan pengembangan rasa komunikasi. Yang pembahasan yang kedua yaitu adanya struktur organisasi di sekolah. Struktur organisasi di sekolah ini adalah kerangka formal yang menggambarkan berbagai proses peran, tanggung jawab, dan hubungan antara posisi yang diatur dalam institusi pendidikan. Contohnya seperti ada kepala sekolah, yaitu pemimpin tertinggi yang ada di sekolah, yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen dan visi sekolah. Yang selanjutnya ada wakil kepala sekolah, biasanya terdiri dari berbagai bidang. Ada bidang kurikulum, ada bidang waka kesiswaan, ada waka sarana prasarana, dan ada waka humas atau hubungan masyarakat. Yang ketiga ada koordinator bimbingan konseling atau guru BK, yaitu yang mengawasi program pembimbingan dan konseling pada siswa. Yang selanjutnya ada kepala tata usaha, ada wali kelas, ada guru mata pelajaran, ada komite sekolah, bahkan struktur organisasi yaitu adanya organisasi intrasekolah atau OSIS. Yang ketiga yang dibahas yaitu adalah tata tertib di sekolah. Tata tertib di sekolah ini adalah seperangkat aturan dan norma yang ditetapkan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan kondusif. Tujuan dari tata tertib sekolah ini sendiri yaitu menciptakan disiplin, menjamin keamanan dan kenyamanan, membangun karakter siswa, memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif. Aspek-aspeknya seperti tata tertib tentang kehadiran, yaitu jam masuk dan jam pulang, dan prosedur izin ketidakhadiran. Adanya penampilan, yaitu seragam dan kerapian rambut dan penampilan umum. Ada perilaku, yaitu sopan santun, larangan bullying, ataupun penggunaan bahasa yang sopan di dalam sekolah. Dan masih banyak sebagainya dalam tata tertib sekolah ini sendiri. Yang terakhir yang dibahas dalam observasi sekolah yaitu adalah kegiatan seremonial formal. Apa itu kegiatan seremonial formal ini?
Kegiatan ini adalah acara-acara resmi yang diadakan untuk memperingati momen penting, memperkuat nilai-nilai sekolah, atau menandai pencapaian tertentu. Contohnya ada upacara bendera, upacara Hari Besar Nasional, perpisahan kelas akhir, penerimaan siswa baru, maupun perayaan ulang tahun sekolah, ataupun yang dalam rangkap kecil yaitu adanya rapat dewan guru. Baiklah, selanjutnya ada pertemuan kedua, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024, yaitu membahas tentang komponen pendidikan. Di sini membahas tentang komponen kurikulum 13, yaitu ada 12 komponen. Yang pertama ada silabus, yang kedua ada RPP, yang ketiga ada kalender akademik, yang keempat ada prota, yang kelima ada promas, yang keenam ada rincian pekan aktif, yang ketujuh ada buku absen, yang ke-8 ada buku jurnal, yang ke-9 ada buku penilaian, yang ke-10 ada bundel portofolio, yang ke-11 ada bank soal, dan yang ke-12 ada media pembelajaran. Silabus sendiri yaitu adalah identitas pelajaran. Silabus sendiri ini memiliki komponen yang dibahas, yaitu antaranya ada identitas pembelajaran, ada identitas sekolah, komponen inti, komponen dasar, mapel, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Untuk RPP sendiri juga ada yang namanya komponen, yaitu adanya identitas sekolah, adanya identitas mapel, adanya kelas atau semester, materi pokok, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, kompetensi dasar, materi pembelajaran, metode dan model, media, sumber, kegiatan, dan penilaian atau evaluasi. Untuk pertemuan ketiga, yaitu pada tanggal 27 Agustus 2024, yaitu membahas tentang presentasi modul ajar. Di sini mempresentasikan modul ajar yang sudah dibuat selama beberapa minggu terakhir, yaitu yang dipresentasikan adalah apa saja komponen yang ada di modul ajar dan menjelaskannya secara singkat. Yang pertama yaitu menjelaskan bahwa di dalam modul ajar adanya cover atau identitas pertama dalam modul ajar tersebut yang akan memberitahu ini modul ajar apa, pembelajaran apa, kelas berapa, dan materinya tentang apa. Dalam modul ajar sendiri yaitu adanya informasi umum berupa identitas modul, yaitu ada nama penyusun, ada jenjang sekolah, nama sekolahnya, tahun pembelajaran ataupun tahun penyusun, adanya mapel, adanya kelas atau fase maupun semester, adanya alokasi waktu maupun elemen yang di dalam identitas modul tersebut. Selanjutnya dalam modul tersebut adanya kompetensi awal atau syarat yang harus dimiliki oleh siswa untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Yang selanjutnya ada sarana prasarana, ada target, ada jumlah peserta didik, ada model dan metode. Selanjutnya adanya kompetensi inti, yaitu dalam kompetensi inti ini adanya tujuan pembelajaran, adanya KKTP, adanya kata kunci, pemahaman bermakna, pertanyaan tematik, persiapan pembelajaran maupun metode yang akan digunakan saat pembelajaran nanti. Selanjutnya dalam modul ajar ini adanya kegiatan pembelajaran atau yang paling utama dibahas dalam modul ajar ini, yaitu ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan inti, dan ada kegiatan penutup. Selanjutnya ada diferensiasi, ada instrumen, yaitu instrumen diagnostik, instrumen formatif, dan instrumen sumatif. Selanjutnya ada penggayaan dan remedial, adanya refleksi peserta didik dan guru, adanya glosarium dan daftar pustaka, dan yang terakhir ada komponen lampiran yang berisi materi, contoh tugas atau soal yang diberikan jikalau ada tugas dalam kegiatan pembelajaran tadi, adanya soal MIT, UTS maupun UAS, dan ada tanda tangan dari kepala sekolah maupun dan juga guru mata pelajaran. Selanjutnya yaitu ada pertemuan keempat pada tanggal 3 September 2024 tentang manajemen sekolah. Manajemen sekolah sendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya pendidik
pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien di lingkungan sekolah. Beberapa poin penting tentang manajemen sekolah ini yaitu adanya tujuan, yaitu apa saja tujuan dalam manajemen sekolah. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mencapai visi misi sekolah. Dan yang kedua, ada pengembangan efisiensi sekolah dan yang terakhir untuk pemajuan dan pemerataan. Yang selanjutnya yaitu pada pertemuan kelima pada tanggal 10 September 2024, yaitu materi yang dibahas yaitu adalah sarana dan prasarana. Sarana sendiri adalah segala peralatan atau perlengkapan yang secara langsung digunakan dan dalam menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Contohnya sendiri seperti meja dan kursi, papan tulis, alat peraga, buku pelajar, komputer, peralatan laboratorium maupun peralatan olahraga. Sedangkan prasarana sendiri adalah semua perangkat perlengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Contohnya seperti gedung sekolah, ruang kelas, lapangan olahraga, perpustakaan, laboratorium, kantin, toilet maupun tempat parkir. Fungsi dari sarana prasarana sendiri yaitu ada banyak. Di sini kita akan ambil 3 fungsi dari sarana dan prasarana. Untuk sarana sendiri yaitu yang pertama yaitu adalah mempermudah penyampaian materi pembelajaran, dan yang kedua ada meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar, dan yang terakhir meningkatkan motivasi belajar siswa. Untuk prasarana sendiri memiliki fungsi yang berbeda juga, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, yang kedua memungkinkan guru dan siswa melakukan kegiatan belajar mengajar, dan yang ketiga adalah menjamin keselamatan dan kenyamanan pengguna. Baiklah, selanjutnya yaitu ada pertemuan ke-6 yaitu pada tanggal 17 September 2024 yang membahas materi tentang manajemen guru. Manajemen guru juga dikenal sebagai manajemen pendidik atau manajemen sumber daya manusia dalam konteks pendidikan, merujuk pada proses pengelolaan tenaga pengajar di sekolah ataupun lembaga pendidikan. Manajemen guru sendiri ini adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap fungsi-fungsi operasional sumber daya manusia pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Dalam manajemen guru ini ada 3 komponen yang akan dibahas. Yang pertama adanya perencanaan, adanya pelaksanaan, dan adanya evaluasi. Perencanaan sendiri adalah proses sistematis dalam menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan pendidikan di masa depan. Aspek penting dalam perencanaan ini adalah menentukan tujuan dan sasaran, menganalisis situasi dan kondisi, menyusun strategi dan program, dan juga menentukan jadwal dan alokasi sumber daya. Selanjutnya yaitu adanya pelaksanaan atau implementasi dari perencanaan yang telah dibuat di awal tadi. Pelaksanaan sendiri adalah proses menjalankan rencana yang telah disusun dan menggerakkan sumber daya yang telah disiapkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir adanya evaluasi. Evaluasi ini adalah proses sistematik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi guna menentukan sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai atau penilaian telah tercapai. Selanjutnya yaitu ada pada pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir yaitu pada tanggal 24 September 2024 yang membahas tentang perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik sendiri adalah proses perubahan yang terjadi pada individu secara bertahap, baik dalam aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral selama masa pendidikan. Pemahaman tentang perkembangan peserta didik sangat penting dalam dunia pendidikan untuk merancang pembelajaran yang efektif sesuai dengan kebutuhan siswa.
keuntungan keuntungan dari memahami perkembangan peserta didik ini ada banyak. Yang contohnya yaitu adalah memahami perkembangan peserta didik memungkinkan guru merancang metode pengajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan siswa itu sendiri. Yang kedua, membantu dalam menyusun materi pembelajaran yang relevan dan dapat dipahami peserta didik. Yang ketiga, ada memungkinkan pemberian dukungan yang tepat untuk perkembangan optimal. Dan yang selanjutnya yaitu memudahkan identifikasi dini masalah perkembangan atau kesulitan belajar pada siswa. Dan yang terakhir adalah membantu dalam merancang intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah yang dialami oleh peserta didik. Serta masih banyak yang lainnya. Untuk mata kuliah PLP 1 ini yaitu untuk soal selanjutnya, yaitu menurut saya apa manfaat materi mata kuliah PLP 1 ini dalam 7 pertemuan sebelumnya ini dengan tugas saya yang akan mengikuti sistem mengajar atau asisten mengajar sebentar lagi ini. Baiklah, materi mata kuliah PLP 1 ini dalam 7 pertemuan sebelumnya memberikan beberapa manfaat penting bagi saya yang akan mengikuti asisten mengajar. Contohnya apa? Contohnya yaitu adalah dengan mengikuti terus materi PLP 1 ini, saya dapat memahami tentang lingkungan sekolah dengan cara yang pertama tadi, yaitu materi observasi tadi. Pada pertemuan pertama, membantu saya memahami kultur sekolah, struktur organisasi, tata tertib, dan juga kegiatan seremonial di dalam sekolah itu nanti. Dengan mempelajari itu, saya akan lebih siap beradaptasi dengan lingkungan sekolah tempat saya akan mengajar, dan juga memahami hierarki dan peran sebagai pihak di sekolah memudahkan saya berinteraksi dengan tepat. Selanjutnya, manfaatnya adalah dapat pengetahuan tentang kurikulum dan perencanaan pembelajaran. Materi tentang yang pertemuan kedua yaitu adalah tentang komponen K13, silabus dan RPP sangat bermanfaat karena saya akan lebih memahami kerangka kurikulum yang digunakan di sekolah dan juga membantu saya dalam menyusun rencana pembelajaran yang sesuai dengan standar. Selanjutnya, manfaatnya adalah adanya kemampuan dalam menyusun modul ajar. Karena dalam materi presentasi modul ajar pada pertemuan ketiga memiliki beberapa manfaat, yaitu satu, memberikan panduan tentang cara menyusun materi pembelajaran yang terstruktur. Dan yang kedua, membantu saya mempersiapkan bahan ajar yang komprehensif untuk siswa. Dan mungkin banyak manfaat-manfaat lainnya dari pembelajaran PLP 1 dalam 7 pertemuan sebelumnya ini kepada saya yang akan mengikuti program asisten mengajar ini di sekolah nanti. Baik, kita akan pindah ke mata kuliah PLP 2, yaitu terdapat 3 pertanyaan. Dalam UTS ini ada 3 pertanyaan. Untuk nomor 1 sendiri, soalnya adalah menurut saya bagaimana mengimplementasikan manajemen sekolah sebagai seorang calon guru, dan apa manfaatnya dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Baik, bagaimana mengimplementasikan manajemen sekolah yang efektif dan apa manfaatnya dalam pencapaian tujuan pendidikan. Cara mengimplementasikannya adalah pertama, yaitu melakukan perencanaan yang matang. Saya sebagai seorang calon guru, saya harus terlibat dalam perencanaan kurikulum, program pembelajaran, dan kegiatan sekolah. Ini membantu menciptakan lingkungan belajar yang terstruktur dan terarah. Manfaatnya, memastikan semua aspek pendidikan terencana dengan baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif.
Yang kedua yaitu melakukan pengorganisasian sumber daya, mengelola sumber daya seperti bahan ajar, alat peraga, alat teknologi pendidikan dengan cara yang efisien. Ini termasuk mengatur ruang kelas dan memanfaatkan fasilitas sekolah secara optimal. Manfaatnya memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung proses pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga yaitu melakukan pelaksanaan program secara konsisten. Maksudnya menjalankan rencana pembelajaran dan program ini sesuai dengan yang telah ditetapkan sambil tetap fleksibel terhadap kebutuhan siswa. Manfaatnya ini adalah menjamin konsistensi atau menjamin konsistensi dalam pencapaian tujuan pendidikan dan memungkinkan adaptasi terhadap situasi yang berubah. Dan yang terakhir adalah melakukan evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan. Dengan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap proses dan hasil pembelajaran secara rutin, serta berpartisipasi dalam evaluasi program sekolah. Manfaatnya ini adalah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan memastikan kualitas pendidikan terus meningkat. Untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana hubungan metode, model, dan media pembelajaran dengan instrumen penelitian atau asesmen penilaian dan hubungannya dengan modul ajar. Hubungan antara metode, model, media, dan instrumen penelitian atau asesmen penilaian dan modul ajar sangat erat dan saling berkaitan dalam proses pendidikan. Hubungan metode dan model pembelajaran. Metode pembelajaran sendiri adalah cara yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi, sedangkan model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam pengorganisasian pengalaman belajar. Hubungannya sendiri dengan instrumen penelitian atau asesmen penilaian dan juga hubungannya dengan modul ajar adalah model dan metode pembelajaran menentukan bagaimana materi akan disampaikan dan bagaimana siswa akan belajar. Ini mempengaruhi pemilihan media, instrumen penilaian, dan struktur modul ajar itu sendiri. Nah, untuk media sendiri ini adalah alat bantu yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan apa hubungannya dengan instrumen penilaian dan hubungannya dengan model ajar? Hubungannya adalah media pembelajaran harus selaras dengan metode dan model yang dipilih. Ini juga mempengaruhi bagaimana asesmen yang akan dilakukan dan bagaimana modul ajar akan disusun. Karena dalam model dan metode tadi hubungannya dengan instrumen penilaian dan struktur modul ajar sangat erat. Jadi, sedangkan media pembelajaran ini harus selaras dengan metode dan model. Jadi, secara tidak langsung media pasti ada hubungannya dengan asesmen penilaian dan juga modul ajar itu sendiri. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana persiapan saya untuk mengikuti program asisten mengajar yang akan dilakukan sebentar lagi? Untuk saya sendiri, yaitu yang pertama adalah mempelajari terlebih dahulu kurikulum dan silabus yang akan dipakai ke sekolah nanti. Sekolah yang akan diikuti asisten mengajar nanti. Yang kedua adalah saya akan mengembangkan lagi keterampilan manajemen kelas, keterampilan saya dalam mengajar atau praktek mengajar, supaya saat melaksanakan asisten mengajar tidak akan gagup atau tidak akan salah dalam menyampaikan. Jadi harus belajar atau harus mengembangkan lagi keterampilan public speaking. Yang ketiga yaitu saya mempersiapkan rencana pembelajaran yang akan dilakukan pada program asisten mengajar nanti.
Contohnya seperti saya akan membuat rencana pembelajaran harian untuk topik. Contohnya misalkan dalam pembelajaran nanti akan saya buat secara urut, yaitu adanya pendahuluan, adanya pembahasan inti, adanya penutup, dan serta alokasi waktu untuk setiap bagian. Dan yang selanjutnya saya akan menyiapkan media pembelajaran, karena dalam semester ini kami mempelajari yaitu adalah pengembangan media pembelajaran. Di situ kami juga belajar tentang bagaimana cara membuat media pembelajaran yang baik, bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Jadi di situ saya akan menyiapkan media pembelajaran yang sudah saya pelajari selama ini dalam semester 5 ini tentang media-media yang mungkin dapat dipakai dalam program asisten mengajar yang akan dilakukan sebentar lagi. Dan yang terakhir, saya mencoba untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional, serta memperbanyak doa supaya dilancarkan dalam program asisten mengajar yang akan dilakukan sebentar lagi di sekolah yang akan dipilihkan oleh kampus. Sekian, terima kasih penjelasan saya tentang UTS PLP 1 dan PLP 2 ini. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.